Selamat hari Minggu. Kita bersyukur karena Tuhan masih memberi kita satu kesempatan untuk bisa beribadah bersama-sama dan bisa memuji Tuhan bersama-sama. Saya berdoa supaya kita tetap semangat, kita tetap memberi yang terbaik buat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita tundukkan kepala dan mari kita berdoa. Tuhan, Allah Bapa yang di surga, kami sangat bersyukur karena tahu Engkau Allah yang selalu memelihara dan menjaga kami, Tuhan. Kita bersyukur karena Engkau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Kau sampai detik ini kami masih beribadah, kami bisa memuji Engkau, kami bisa bersama-sama melakukan yang terbaik buat Engkau. Itu semata-mata hanya kebaikan Engkau. Dan biarlah hari ini Tuhan, firman yang kami dengar membantu kami, memberi kami satu semangat lagi, semakin ingin hidup benar dan berkenan kepada Engkau. Sertai berkati kami semua Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sekali lagi, selamat hari Minggu untuk jemaat. Sangat bersyukur bulan ini kita punya tema namanya Increasing Measure. Nah, saya mau mulai khotbah ini dengan sebuah ilustrasi. Saya mau mengajak kita, tentu kita sebagai orang tua, kita semua pernah mengajak anak kita pergi ke rumah sakit, betul? Dan biasanya kalau kita bawa anak kita pergi ke dokter, ya, biasanya yang dilakukan adalah suster membawa anak kita, mereka mengukur tinggi badannya, ya, mereka menimbang berat badannya. Apa tujuannya? Tujuan untuk menentukan di mana posisi grafik pertumbuhan anak kita. Betul ya? Nah, dan biasanya setelah mendapat ukuran itu, ya, kemudian dokter akan memberitahu kita, dan berdasarkan ukuran itulah dokter tahu nih, anak kita ini bertumbuh normal atau bertumbuh dengan tidak normal. Nah, kalau anak kita bertumbuh di bawah grafik pertumbuhan, ini memberi indikasi kepada dokter bahwa anak kita tidak bertumbuh sebagaimana seharusnya. Berarti apa? Ada sesuatu yang salah. Ada sesuatu yang tidak diberi makan dengan benar. Jadi ini sesuatu yang sangat penting untuk apa? Memberitahu kita seberapa anak kita bertumbuh atau tidak bertumbuh. Nah, melalui ilustrasi ini apa pesan yang saya mau sampaikan kepada kita adalah, saya cuma mau mengatakan alangkah baiknya hari ini kalau jika Tuhan juga mempunyai grafik pertumbuhan rohani buat orang-orang Kristen. Tetapi masalahnya, kita nggak punya papan ukuran yang menunjukkan pertumbuhan rohani kita, betul nggak? Nah, karena itu, jemaat, saya ingin mengajak kita untuk terus memastikan pertumbuhan rohani kita, pertumbuhan pribadi kita dari waktu ke waktu. Dan karena itu juga saya mau mengajak kita untuk membentuk beberapa kebiasaan-kebiasaan pribadi yang akhirnya bisa membentuk kita untuk fokus kepada hidup kita yang benar. Saya percaya sebagian besar dari kita hari ini, kita ingin sebuah pertumbuhan. Kita ingin ada pertumbuhan secara pribadi, kita sangat ingin ada pertumbuhan secara rohani yang terjadi pada diri kita. Betul ya? Tetapi problemnya kadang-kadang kita berharap gini, kita tidur, bangun pagi, tiba-tiba kita lihat, kita telah menjadi orang yang berubah dengan luar biasa. Tapi saya mau katakan adalah bahwa pertumbuhan rohani tidak terjadi begitu saja. Pertumbuhan rohani terjadi kalau kita ada usaha dengan kesungguh-sungguhan. Barulah itu bisa terjadi. Karena itu, jemaat, hari ini Tuhan merancang pertumbuhan kita itu terjadi apa? Melalui sebuah proses hidup pemuritan. Ketika kita mengabdikan diri kita sebagai murid Yesus yang sejati, kita akan melihat pertumbuhan dari waktu ke waktu akan terjadi dalam hidup kita. Nah, hari ini saya mau mengajak kita sama-sama untuk melihat bagaimana supaya kita bisa bertumbuh sebagai seorang murid Yesus yang sejati. Saya mau kita baca di 2 Petrus
pasal yang pertama di ayat ketiga sampai 8 dikatakan demikian. Karena kuasa ilahinya menganugerahkan kepada kita segala yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Dengan jalan itu Ia telah mengaruniakan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikanmu pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Ini ayat yang sangat menarik. Inilah ayat tema kita, ya, increasing measure. Yang saya mau katakan, Tuhan melalui Petrus ingin memberikan kita sebuah tantangan kepada orang-orang yang mengaku dirinya percaya. Ketika membaca surat ini, Petrus sedang berusaha untuk menantang orang-orang yang percaya untuk menerima tanggung jawab ini dan hidup sesuai dengan rencana dan kehendak Allah. Petrus ingin kita menyadari bahwa keselamatan yang kita terima hari ini itu menuntut kita untuk perbuatan baik dan hidup kudus kita. Jadi ini sesuatu yang Petrus ingin kita mengambil dengan sangat serius. Dengan kata lain, saya mau bicara bahwa betul, kita tidak diselamatkan oleh perbuatan kita. Tetapi kita diselamatkan untuk melakukan perbuatan baik. Iman yang menyelamatkan di dalam Tuhan Yesus memaksa kita untuk bekerja bagi Tuhan selama hidup kita ini. Jadi itulah mengapa sebagai seorang Kristen kita harus bertumbuh. Kalau kita tidak bertumbuh, berarti ada yang salah tentang iman kita. Nah, hari ini ada dua hal dari ayat ini yang saya mau kita belajar bersama. Bagaimana kita bertumbuh ke arah semakin mirip dengan Kristus. Poin saya yang pertama, saya ambil di ayat 3 dan 4-nya, dikatakan, karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia, yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Dengan jalan itu, Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar. Supaya apa? Olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahinya dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Jadi ini sangat luar biasa. Tuhan karena Dia memberikan kita sesuatu yang berguna untuk hidup saleh. Supaya apa? Kita mendapat kodrat ilahi. Jadi apa yang saya belajar, poin saya pertama adalah fokus untuk menyenangkan hati Tuhan. Jadi kalau hari ini jemaat, kalau kita mau bisa terus bertumbuh di dalam Tuhan, supaya kita punya kesungguhan ingin hidup berkenan di hadapan Tuhan, harus ada satu fokus. Apa? Fokus kita harus hidup untuk menyenangkan hati Tuhan. Jadi sangat jelas Alkitab memberi kita sebuah tujuan hidup yang sangat jelas. Tujuan hidup seorang Kristen adalah harusnya dia apa? Menyenangkan hati Tuhan. Bukan orang lain, bukan dunia, tapi hatinya Tuhan. Artinya apa? Artinya kita tidak akan menjadi orang yang suka menyenangkan manusia. Tetapi kita akan menjadi orang yang terus berusaha untuk menyenangkan Tuhan di atas segala-galanya.
Jadi sangat jelas tujuan kita tidak seharusnya kita mendapatkan pengakuan dari dunia ini. Tetapi tujuan kita harusnya kita mau mendapat pengakuan hanya dari Tuhan saja. Mari kita lihat ayat berikutnya. Di Roma pasal 12, ayat 1 dan 2 dikatakan, karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jadi sangat jelas ayat ini bilang, jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Bayangin, Paulus dengan Petrus satu hati. Dan Paulus juga memperingatkan kepada kita bahwa godaan kita untuk menjadi serupa dengan dunia ini sangat kuat. Ditambah lagi, kalau kita punya pergaulan yang salah, itu akan semakin kuat lagi. Nah, kalau sudah begitu, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah apa? Kita ingin menjadi orang seperti orang lain. Atau kita lagi ingin membuat orang lain seperti kita. Atau mungkin bahkan kita hanya mau melakukan apa yang kita suka, melakukan apa saja yang kita diterima. Kamu tahu bahayanya kalau hati kita hanya ingin serupa dengan dunia. Kamu tahu nggak, dalam prosesnya, perlahan-lahan kita akan kehilangan siapa diri kita. Perlahan-lahan kita tidak akan lagi mempunyai identitas diri sebagai seorang murid Yesus atau sebagai Kristen yang seharusnya. Itulah yang terjadi jemaat. Kalau kalau itu tujuan hidup kita adalah supaya kita mendapat pengakuan dunia. Dan kalau kita terus biarkan ini terjadi dalam hidup kita, apa yang akan terjadi? Ini yang akan terjadi menurut saya. Semua, kalau kita lagi berkumpul dengan orang-orang yang mengasihi Tuhan, maka kita akan ikut mengasihi Tuhan. Dan tetapi kalau hati kita mulai berubah, dan akhirnya kita berkumpul dengan orang-orang yang jauh dari Tuhan, kita pun ikut-ikutan jauh dari Tuhan. Apa efeknya? Kita nggak punya pendirian sendiri. Kita menjadi lebih rela atau lebih gampang meninggalkan iman kita daripada meninggalkan pergaulan buruk kita. Kita lebih suka meninggalkan iman kita daripada kita mau hidup benar dan berkenan. Ini yang berbahaya. Lama-lama kita melupakan hubungan kita dengan Yesus. Dan kita menjadi cuek dan kita mulai kompromi. Kita mulai dengan baik, tapi dengan satu titik kita keluar dari jalur. Kenapa? Karena kita mendengarkan orang lain atau kita mendengarkan dunia yang menyuruh kita atau memaksa kita melupakan semuanya. Jemaat, kita tidak akan hidup lagi sebagai murid Yesus yang menyenangkan hati Tuhan. Hanya kita menjadi orang Kristen yang bertahun-tahun gak ada pertumbuhan sama sekali. Itulah yang terjadi kalau kita hidup tidak bertumbuh di dalam Tuhan. Kalau hidup kita tidak fokus untuk menyenangkan hati Tuhan. Nah, ini bukan hal yang baru. Kita lihat di Yesaya. Di Yesaya 30 ayat 9 sampai 11 dibilang, sebab mereka itu suatu bangsa pemberontak, anak-anak yang suka bohong, anak-anak yang enggan mendengar akan pengajaran Tuhan, yang mengatakan kepada tukang tilik, jangan menilik, dan kepada pelihat, jangan lihat bagi kami hal-hal yang benar, tetapi katakanlah kepada kami hal-hal yang manis. Lihatlah bagi kami hal-hal yang semu. Menyisihlah dari jalan dan
dan ambillah jalan lain. Janganlah susahi kami dengan yang maha kudus, Allah Israel. Lihat, di zaman Nabi Yesaya pun orang-orang mendapat tekanan yang sama. Ya, di mana apa? Di mana bangsa Israel sendiri pun perlahan-lahan mereka kehilangan untuk menyenangkan hati Tuhan. Ya saya bilang mereka jadi pemberontak, mereka jadi suka bohong, mereka lagi enggak semangat untuk mendengarkan firman Tuhan. Mereka enggak mau lagi disusahkan oleh hal-hal yang benar di depan Tuhan. Jadi sedih banget, mereka hanyut perlahan-lahan tapi pasti. Saya enggak tahu apa perasaan kamu mendengar kalau orang-orang yang tadinya sangat mengasihi Tuhan tapi perlahan-lahan mereka hanyut. Saya pribadi, saya sedih waktu saya baca ayat ini. Saya masa mereka sudah mulai tawar hati, mereka sudah nggak peduli, ya, mereka sudah mulai kompromi, dan saya berharap jemaat ini nggak terjadi pada diri kita. Amin. Nah, pertanyaannya, bagaimana cara kita bisa tetap di jalur yang benar? Bagaimana kita bisa tetap berkomitmen terlepas dari apa yang orang lain katakan tentang kita? Mari kita lihat di 2 Korintus pasal 5 ayat 9 sampai 10. Sebab itu juga kami berusaha baik diam di dalam tubuh ini maupun kami diam di luarnya supaya kami berkenan kepadanya. Sebab kita semua harus menghadapi tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterima, sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidup ini, baik ataupun jahat. Ya, jadi bayangin dibilang, bagaimana cara Paulus meminta kita apa? Untuk berusaha sungguh-sungguh, ya. Kami berusaha, kita harus berusaha, baik sekarang maupun nanti. Mengapa? Karena ketika kita berdiri di hadapan Allah yang Maha Kudus, dan kita harus memberikan apa? Pertanggungan jawab atas hal-hal yang telah kita lakukan dalam hal-hal yang kita sedang selesaikan. Jemaat, saya cuma mau mengingatkan kita, keselamatan sejati tidak menghasilkan kemalasan. Keselamatan sejati tidak menghasilkan keinginan untuk terus-menerus terlibat dalam gaya hidup yang berdosa. Gaya hidup yang kompromi, gaya hidup yang bermain-main dengan dunia. Tetapi mereka yang benar-benar hidup sebagai murid Yesus, mereka yang benar-benar berjalan bersama dengan Tuhan, akan apa? Termotivasi untuk hidup hanya dengan cara apa? Menyenangkan hati Tuhan. Hanya hidup apa? Terus berjuang untuk bertumbuh dan mendewasakan iman mereka. Tuhan tidak menuntut kesempurnaan, tapi Tuhan menuntut ketaatan. Saya mau tanya jemaat, betul nggak hari kita menjadi Kristen, kita fokus untuk menyenangkan hati Tuhan? Dengan situasi keadaan dunia begini, ya, dengan keadaan hidup kita mungkin terdampak. Dan saya mau tanya, masih nggak kita fokus untuk menyenangkan hati Tuhan? Amin. Kenapa? Karena kita sangat membutuhkan tujuan hidup kita sebagai seorang murid Yesus. Dan tujuan kita untuk menyenangkan Tuhan harus apa? Lebih besar daripada apa yang kita mau capai di dalam dunia ini. Amin. Filipi 3 ayat 14 katakan, dan berlari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Sekali lagi dikatakan bahwa tujuan kita sebagai seorang murid Yesus, ya, tujuan kita adalah, fokus kita adalah Yesus. Fokus kita adalah hubungan kita dengan Yesus. Karena tujuan adalah pada akhirnya kita supaya dapat dilayakkan untuk kerajaan Allah. Karena itu, jemaat, saya mau ngajak kita hari ini, mari kita berjuang untuk tujuan kita yang benar.
lihat tujuan ini bukan sebagai tugas, bukan sebagai sebuah beban yang memberatkan hati kita. Tapi jadikanlah ini sebuah berkat yang terbesar di dalam hidup kita, yang ditaruh di dalam Tuhan, supaya kita bisa hidup sebagai murid Yesus yang berkenan di hadapannya. Di 1 Petrus pasal 1 ayat 8 dan 9 dikatakan, sekalipun kamu belum melihat dia, namun kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada dia. Sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan. Karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Itulah hidup kita. Nggak melihat, tapi kita percaya. Ibrani pasal 12 ayat 1 dan 2 dibilang, karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Lihat, sangat luar biasa. Tuhan telah memberikan segala-galanya kita untuk kita bisa fokus hidup menyenangkan Tuhan. Bagaimana dan mengapa kita perlu punya pikiran hanya fokus kepada Kristus? Di 1 Tesalonika 2:4 dibilang, sebaliknya, karena Allah telah menganggap kami layak untuk mempercayakan Injil kepada kami. Karena itulah kami berbicara, bukan mau untuk menyukakan manusia, melainkan untuk menyukakan Allah yang menguji hati kita. Lihat, sangat clear, kita tidak berusaha untuk menyenangkan orang lain atau dunia. Kita diselamatkan, kita harus apa? Terus bertekad untuk menyenangkan hati Tuhan, apapun tantangan di depan yang terjadi. Kita harus terus bertekad. Bahkan jika tidak ada orang lain yang peduli, kita harus peduli. Kita harus terus bertekad. Bahkan meskipun kelihatannya nggak ada gunanya, nggak ada kelihatan perubahannya, kita harus apa? Terus melayani Tuhan dengan sepenuh hati kita. Para sisar, apakah kita akan bertekad untuk terus menyenangkan hati Tuhan? Kalau kita mau bertumbuh, saya percaya, fokus hati kita untuk menyenangkan hati Tuhan. Amin. Poin saya yang kedua, di 2 Petrus 1 juga, ayat 3, dikatakan, karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh, oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Di ayat 5-nya, justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan dan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara, kasih akan semua orang. Sebab apabila semuanya itu ada padamu, dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Poin saya yang kedua, fokus pada pertumbuhan pribadi dan rohani kita. Ayat ini bilang, Tuhan memberi kita apa? Hidup yang rohani. Tuhan mau kita bersungguh-sungguh untuk menambahkan iman kita. Wah, sekali lagi, Tuhan melalui Petrus ingin memberitahu kita bahwa kita mempunyai segala sesuatu yang dibutuhkan untuk bertumbuh. Sekali lagi, kita punya segala sesuatu yang diberikan untuk bertumbuh.
Saya ngajak kita, mari kita ngomong ini bersama-sama. Kita mempunyai segala sesuatu yang dibutuhkan untuk bertumbuh. Artinya apa, jemaat? Kita tidak punya alasan, atau kita tidak bisa memberi alasan bahwa kita tidak bisa bertumbuh di dalam Tuhan. Kenapa? Karena Yesus telah menyediakan semua yang kita butuhkan untuk kita bertumbuh secara rohani. Saya mau bicara bahwa seperti sebuah bisnis. Bisnis membutuhkan modal untuk bertumbuh. Dan saya percaya seorang Kristen juga membutuhkan hal-hal tertentu untuk juga dia bisa bertumbuh. Karena itu yang sangat menarik, di ayat 3 itu dikatakan Tuhan apa? Memberi kita kemampuan untuk hidup yang saleh. Tuhan sudah kasih kesalehan. Berarti artinya apa? Berarti kita pribadi sekarang kita harus benar-benar bekerja untuk menjadi orang yang bisa menyenangkan Tuhan dalam setiap fase kehidupan kita. Karena Tuhan telah sudah memberikan kita kemampuan untuk hidup menjadi saleh, itu artinya apa? Itu adalah tanggung jawab kita untuk menggunakan semua kekuatan yang Yesus berikan kepada kita, apa? Untuk kita bertumbuh secara pribadi dan secara rohani. Jemaat, ingat, kita semua dilahirkan mati secara rohani. Karena itu, kita harus hidup secara rohani untuk bertumbuh secara rohani. Ya, karena kita lahir semua nggak ada yang rohani. Karena kita perlu rohani apa? Karena supaya kita hidup rohani. Saya mau memberanikan diri bertanya kepada kita hari ini. Apakah hari ini kita benar-benar sudah dilahirkan kembali? Apakah hari ini kita benar-benar atau sungguh-sungguh sudah dilahirkan kembali? Kalau dilahirkan kembali arti memberikan diri dibaptis, mungkin kita sudah. Tapi betul nggak kita lahir baru secara kerohanian? Nanti saya akan jelaskan ini kepada kita. Jadi saya sangat percaya jemaat, jika kita sungguh-sungguh telah menerima Yesus, maka apa? Kita mempunyai semua yang kita butuhkan untuk bertumbuh secara rohani. Apa artinya itu? Artinya ketika kita menjadi seorang Kristen, kita perlu sadar ya bahwa kita akan diubahkan secara rohani dan secara moral. Dan itu cara Tuhan. Menarik loh. Tuhan atau Yesus tidak pernah meminta kita berubah secara rohani. Tuhan tidak pernah meminta kita berubah secara moral atau karakter sebelum kita menjadi seorang murid Yesus. Tetapi begitu kita menjadi seorang murid Yesus, Tuhan meminta kita, dia akan mau apa? Dia mau kita mentransformasi rohani kita, dia mau mentransformasi moral kita, sebagai apa? Hasil sebuah hubungan kita dengan Kristus. Itu yang terjadi. Nah, saya mau katakan, kita tidak dapat bertumbuh secara rohani, kecuali kita telah terlebih dahulu dilahirkan secara rohani. Itulah jemaat. Mengapa saya mau bertanya, apakah benar kita sungguh-sungguh sudah dilahirkan kembali? Saya tahu mungkin beberapa orang berpikir, loh, saya kan sudah menerima kasih karunia Tuhan. Karena saya sudah menerima kasih karunia Tuhan, kan seharusnya saya lebih santai. Saya nggak perlu terlalu fokus untuk pertumbuhan rohani dan moral saya. Kan yang penting saya sudah selamatkan. Tapi tahukah kita, Alkitab mengatakan justru karena kita sudah diselamatkan oleh kasih karunia, itu harus apa? Meningkatkan usaha kita. Kita harus semakin giat untuk apa? Melakukan apa yang benar karena kasih karunia Tuhan. 1 Korintus 15 ayat 10, saya nggak perlu baca. Paulus bilang apa?
kasih karunia membuat dia bekerja lebih keras daripada rasul-rasul yang lain. Lihat, nggak ada. Kamu mau bertumbuh, fokus pertumbuhan pribadi dan rohani kamu. Saya tanya Adi, kamu fokus nggak itu hari ini? Yang menarik, Tuhan melalui Petrus menawarkan 8 hal untuk kita bertumbuh. Kamu lihat, mulai dengan iman dan berakhir dengan kasih. Nah, saya nggak mau jelaskan 8 hal ini, karena minggu lalu Bapak Pendeta Halam sudah menjelaskan. Saya percaya kita sudah clear, tapi yang saya mau tanya, 8 hal itu yang mulai dari iman dan sampai dengan kasih. Lihat, kamu fokus nggak dalam pertumbuhan itu? Petrus memberi kita langkah-langkah untuk bertumbuh. Jadi saya mau mengajak kita, jemaat, brother, sister, mari kita ambil tantangan Petrus. Dan mari kita bertumbuh bersama-sama dalam Tuhan. Saya mau bilang, ketika kita berkomitmen untuk membaca, untuk mau mempelajari firman Tuhan secara teratur, kita akan apa? Akan bertumbuh secara rohani. Ketika kita berkomitmen untuk hidup benar, ketika kita berkomitmen untuk hidup berkenan di hadapan Tuhan, ketika kita berkenan untuk hidup kudus di hadapan Tuhan, saya mau bilang, kita akan bertumbuh semakin serupa dengan Kristus. Apa yang menyedihkan hari ini? Ada banyak orang Kristen sudah lama berada di gereja, mereka memegang sertifikat dilahirkan kembali, tetapi mereka tidak mengalami banyak pertumbuhan. Sedih banget. Terlalu banyak orang Kristen yang puas karena merasa sudah diselamatkan, puas karena tidak akan masuk neraka, tetapi hidup mereka tetap tidak bermoral di sisi lain. Saya mau bilang, cepat atau lambat, kita akan hancur dan hanyut oleh keinginan duniawi kita. Mari kita lihat di 1 Petrus pasal 1 ayat 9. Tetapi barang siapa tidak memiliki semua itu, ia menjadi buta dan picik, karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. Sekali lagi, Petrus melanjutkan untuk menantang orang-orang yang percaya dalam perjalanan mereka bersama-sama dengan Tuhan. Ya, Paulus lagi mau kasih tahu, keselamatan betul adalah pemberian cuma-cuma yang diberikan oleh Tuhan. Tetapi keselamatan kita diharapkan apa? Untuk menambahkan atribut-atribut kepada iman kita. Makanya dia bilang apa? Barang siapa tidak memiliki semua itu. Kalau kita nggak mempunyai atribut-atribut itu, Pak, dia bilang kita buta dan kita picik. Artinya apa? Tuhan menyediakan keselamatan kita, tetapi kita tidak bisa membebaskan diri kita dari tanggung jawab apapun. Jemaat, kita bertanggung jawab atas pertumbuhan dan kedewasaan kita. Dan karena itu kita harus berjuang untuk serupa dengan Yesus dalam hidup ini. Kita ditantang untuk memberikan segala ketekunan untuk menambahkan atribut-atribut itu pada iman kita. Jadi saya mau tanya, apakah hari ini sudah sekian lama jadi murid Yesus? Apakah betul kita sudah bertumbuh semakin mirip dengan Kristus? Apakah betul kata kita makin bertumbuh, kerohanian kita makin bertumbuh, moral kita menjadi jauh lebih bertumbuh? Tuhan akan memberikan kebijaksanaan dan bimbingan yang diperlukan, tetapi apa? Kita yang harus mengambil tanggung jawab inisiatif untuk pertumbuhan pribadi dan rohani kita. Brother, sister, saya mau bilang, ketika pertumbuhan pribadi dan rohani kita nggak ada lagi, Alkitab bilang kita adalah orang yang dilahirkan kembali secara buta. Kamu boleh lahir kembali, tapi kamu nggak melek, kamu masih buta. Karena apa? Nggak ada pertumbuhan.
Kenapa? Karena seorang Kristen harusnya tidak menjadi biasa-biasa lagi. Karena seorang Kristen, kita seharusnya tidak menjadi orang Kristen yang ragu-ragu. Sebagai orang Kristen, kita seharusnya menjadi orang Kristen yang sangat semangat. Kita harusnya tidak menjadi orang Kristen yang biasa-biasa, tapi harus apa? Di atas rata-rata. Kita harusnya menjadi orang Kristen yang sangat Kristen. Kita harusnya menjadi orang Kristen yang memastikan pertumbuhan pribadi dan rohani kita. Itu kalau kita nggak ada yang ngeri. Nah, tapi kalau pertumbuhan pribadi dan rohani kita kelihatan, artinya apa? Nggak ada lagi yang bisa menggantikan komitmen pribadi kita untuk bertumbuh secara rohani. Nggak ada lagi yang bisa menggantikan kita untuk membentuk keyakinan kita yang kuat dalam hidup kita ini. Nggak tergoncangkan. Karena itu, saya mengajak kita, fokuslah pertumbuhan pribadi dan rohani kita. Itulah murid Yesus yang sejati. Jemaat, dua hal ini, untuk bisa terus bertumbuh, kita butuh dua hal ini. Pertama, fokus untuk menyenangkan hati Tuhan. Yang kedua, fokus pada pertumbuhan pribadi dan rohani. Akhirnya, Tuhan yang akan dimuliakan. Mari kita akan tundukkan kepala dan mari kita berdoa. Tuhan, Bapa di surga, kami sangat bersyukur kalau hari ini kami diingatkan sebagai seorang murid Yesus. Harusnya kami bertumbuh. Kami bertumbuh dalam menyenangkan hati Engkau. Kami bertumbuh dalam pertumbuhan pribadi dan kerohanian kami, Tuhan. Sehingga kami bisa memuliakan nama Engkau dan orang bisa melihat Engkau Allah yang luar biasa, Allah layak disembah, Allah akan memberi perubahan dalam semua area kehidupan kita. Sertai berkati kami Tuhan. Hanya dalam nama Yesus kami berdoa, ucap syukur. Amin.